Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dialah sumber hikmat yang selalu menuntun dan mengajar kita di jalannya yang benar. Karena itu, siapkan waktu untuk beribadah. Kita agungkan Tuhan dengan pujian, bimbinglah daku, ya Yesus. Pujian ini adalah seruan permohonan kepada Tuhan agar hidup kita dibimbing oleh firman Tuhan, sebab tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Makanya firman akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Biar Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan kehendak-Mu dan mampukan kami menemukan kehendak-Mu itu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus, hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan disampaikan dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 26. Begini dikatakan, mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah diajari dan diberi petunjuk oleh Allahnya. Untuk melakukan suatu pekerjaan tidak cukup dengan hanya mengandalkan kekuatan, pengalaman, kebiasaan, tapi dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Firman ini memberitakan bahwa sang petani telah diajari dan diberi petunjuk oleh Tuhan Allah karena Dia adalah sumber hikmat, sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kata
kita telah diajari menggunakan kata Ibrani yasar, artinya mengajar, memimpin, menghukum, mengasuh, mengarahkan, membimbing, dan menuntun seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Proses mengajar ini bukan sekedar berkata-kata, bukan sekedar memberi informasi, memberi pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu memimpin, mengarahkan, mengasuh, dan melatih sehingga terjadi perubahan sikap menjadi perilaku. Artinya apa yang diajarkan dilakukan menjadi perilaku hidup. Kalau tidak maka ada hukuman. Kata diberi petunjuk menggunakan kata Ibrani yarah, artinya mengajar dan melatih seseorang tentang sesuatu. Jadi ada penegasan, bukan sekedar tahu tetapi dilatih untuk mau melakukan sehingga menjadi terampil dan bijaksana. Keluarga yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya kita dituntut untuk eksis, melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan bidang kerja kita masing-masing sebagai bukti iman. Itu dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi apa yang kita lakukan dalam tanggung jawab di bidang kita masing-masing itu adalah bukti iman kita. Dan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab tidak hanya mengandalkan kebiasaan, kekuatan, dan pengalaman sendiri, tapi kita sangat membutuhkan tuntunan, pengajaran, dan petunjuk dari Tuhan. Sebagaimana tema renungan ini diajari dan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi, Tuhan yang menjadi sumber hikmat, sumber kekuatan, sumber inspirasi, supaya apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Kita yang sudah banyak kali mendengar pengajaran dan petunjuk dari Tuhan melalui firman yang disampaikan, yang dibaca, yang didengar, hendaklah bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan melakukan apa yang diajarkan. Sehingga firman yang disampaikan menjadi gaya hidup orang beriman. Dan hidup yang demikian tidak akan mendatangkan hukuman, tapi hidup yang demikian pasti datangkan berkat, diberkati dan datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman diberitakan. Biar kebenaran firman ini bukan sekedar kami dengar, tapi firman ini akan menjadi gaya hidup kami. Firman menjadi nyata dalam ucapan dan tindakan kami. Sehingga cara hidup ini datangkan berkat bagi orang yang ada di sekitar kami, tapi juga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu, diberkati semua yang mengikuti pelayanan ini, baik pribadi dan keluarga yang taat setia beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, hamba tumpangkan tangan saat ini dalam nama Yesus. Biar Engkau yang jamah berkati setiap keluarga, anugerahkan berkat kerukunan, kedamaian, kesehatan, kekuatan, kemujuran, keberuntungan. Jaga bentengi kemanapun pergi, biar ada dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Diberkati yang bersuka cita, kuduskan sukacita, dan yang berjuang Tuhan beri semangat terus, tidak pudar semangat, dan biar mereka meraih apa yang diperjuangkan. Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai, menolong, memberkati, dan menyelamatkan saudara bersama keluarga kini dan selamanya. Amin. Trims.